Saya Leonard Samosir. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah jenazah dari pekerja migran Indonesia yang tewas tertembak di Malaysia. Jenazah pekerja migran Indonesia telah tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dalam insiden yang terjadi pada saat kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia terjadi peristiwa penembakan oleh polisi di Raja Malaysia, tepatnya oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Selangor, Malaysia, yang menyebabkan 4 korban mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di dua rumah sakit di Selangor, Malaysia, dan 1 pekerja migran Indonesia meninggal. Dari keseluruhan 26 penumpang kapal pada saat razia dilakukan oleh APMM. Baru saja terlihat di dalam gambar yang Anda saksikan, pemirsa, adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, yang memberikan keterangan kepada pers mengenai kepulangan seorang pekerja migran Indonesia yang tewas tertembak Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia di perairan Selangor, Malaysia. Halo Pak, dengar Pak? Dengar Pak? Kamu jangan ngomong. Pekerja Indonesia dari saudara pertahanan seluruh wilayah mendalam, dan selanjutnya kami bersama-sama akan menangkap dan kami serahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari beliau dan tadi kita sampaikan penyerahan dari dalam negeri pada dan kami bisa menyerahkan kepada pemerintah dan ya, kami selaku pemerintah menerima dan mau kita yang hari ini secara yang mendapat pelayanan penyempurnaan dari pemasarannya memastikan bahwa akan atas nama pemerintah provinsi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya atas kerjasama dari teman-teman dan seluruh yang sehingga kita tiba di sini dan terima kasih dan
semua elemen ya. Pak Gub, dari Pemprov Riau sendiri ini apa harapan kita, upaya hukumnya ini seperti apa? Saja apapun ya yang terjadi kepada warga negara Indonesia yang sedang kebetulan menyadarkan kita sebagai warga masyarakat Riau juga berhak dan juga kepada negara saja sudah Dari kementerian, dari keluarga, dari ada boleh maju diwakilkan. ya akan Ananda dengan ini Apa yang mau disampaikan? dari pihak keluarga dengan telah dipulangkannya jenazah almarhum ini kita Oh, sampaikan. kami sangat berterima kasih kepada seluruh pemerintah negara telah sampai tidak selamat. Basri, saudara terdekat kami sudah selamat sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi yang kita kepada pihak Kemenlu dari P2 Riau maupun yang kita Gubernur, seluruh yang terkait di dalam penanganan jenazah keluarga kami. Ya. Berapa lama? Oh, maksudnya berdomisili untuk bekerja di sana? Lebih kurang 3 atau 4 bulan di sana. Bagaimana? Oh, perasaan kami itu sudah menjadi suatu takdir dari Yang Maha Kuasa. Kami sangat terima dengan lapang dada dan berterima kasih atas bantuan itu saja dari pihak pemerintah yang terkait dari pusat sampai ke daerah. Itu saja. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan sebagian dari keterangan pers yang disampaikan baik oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha maupun Kepala Perwakilan BP2MI di Riau yang mengatakan bahwa jenazah pekerja migran Indonesia berinisial B sudah tiba saat ini di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau dan akan dibawa menggunakan jalur darat ke Kabupaten Bengkalis dan direncanakan akan dimakamkan di Pulau Rupat. Insiden penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia ini terjadi pada hari Jumat dini hari 24 Januari pukul 3.00 waktu setempat. Di dalam kapal yang membawa 26 pekerja migran Indonesia telah terjadi penembakan yang mengakibatkan 1 orang pekerja migran Indonesia meninggal dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di 2 rumah sakit di daerah Selangor, Malaysia.
termasuk yang menerima jenazah pekerja migran Indonesia berinisial B adalah pemerintah daerah setempat, baik dari Provinsi Riau, juga dari beberapa daerah yang akan menjadi tempat persinggahan, seperti pemerintah Dumai, dan perjalanan darat ini akan berlangsung hingga ke kampung atau Pulau Rupat, di mana jenazah PMI berinisial B ini menurut rencana akan dimakamkan. Hingga saat ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini. Demikian juga dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang juga meminta segera dilakukan investigasi yang menyeluruh terkait insiden penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Selain itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, di Kuala Lumpur, untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban, termasuk pekerja migran Indonesia yang masih tertahan di Malaysia, termasuk 4 pekerja migran Indonesia yang masih dirawat di 2 rumah sakit di daerah Selangor, Malaysia. Ya pemirsa, kami akan mencoba menghubungi kontributor kami yang saat ini ada di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Ferdian. Ferdian, apakah Anda mendengar suara saya? Halo Ferdian.
Ya Mas, mendengar Mas. Baik, kita sedang melihat gambar yang Anda tampilkan melalui perangkat Anda, Ferdian. Ini ambulans yang Ya. sudah mengangkut jenazah berinisial B, akan langsung berangkat dari Sultan Syarif Qasim II ke Pulau Rupat, atau seperti apa informasi yang bisa Anda berikan bagi pemirsa Metro TV, Ferdian? Iya, untuk korban ini akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Syarif Qasim langsung menuju ke rumah duka yang ada di Kecamatan Rupat. Berapa lama kira-kira perjalanan akan ditempuh dari Bandara Sultan Syarif Qasim II ke Pulau Rupat itu, Ferdian, sebagai gambaran? Ya, untuk jarak itu sendiri dari Kargo ke rumah duka itu sekitar 3 jam lebih, ditempuh dengan jalur darat ya, Mas. Saat ini sedang berangkat dari Kargo menuju ke rumah duka. Iya. Kami melihat di gambar yang Anda tampilkan, Ferdian, mobil jenazah yang membawa jenazah PMI berinisial B sudah berangkat dan diiringi dengan sekian kendaraan di belakangnya. Dan tadi Anda katakan perjalanan mungkin akan ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 3 jam dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru ke Pulau Rupat. Betul, Ferdian? Iya Mas, itu Mas, untuk jalan punya 3 jam lebih dari Pekanbaru ke Kecamatan Rupat. Baik. Tadi dalam gambar sebelum ini, Ferdian, kita juga melihat ada keterangan pers yang disampaikan. Yang saya kenali di gambar adalah Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, dan juga saya melihat ada Kepala Perwakilan BP2MI ya untuk wilayah Riau, Fani Wahyu Kurniawan. Dan apakah keberangkatan atau perjalanan jenazah ini juga difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat, mungkin mulai dari Riau, Pekanbaru, Dumai, dan Pulau Rupat, atau ada informasi lain, Ferdian? Ya betul Mas, untuk keberangkatan korban ini memang difasilitasi oleh BP3MI khusus Riau, Provinsi Riau, yang dari kemarin sudah memberikan informasi kepada awak media terkait perkembangan apa yang disampaikan dari Malaysia ke Pekanbaru. Itu Mas. Baik. Apakah ada informasi terkait dengan kondisi korban berinisial B ini, Ferdian? Apakah ada informasi mungkin yang Anda dapat, yang Anda ketahui terkait dengan keluarganya, atau seperti apa mungkin yang bisa diberikan sebagai gambaran bagi pemirsa Metro TV? Untuk informasi dari pihak keluarga masih belum ada, Mas. Baik BP3MI juga belum memberikan statement terkait apa dan gimana kronologis kejadian korban ini, Mas. Baik. Dan ini kita melihat gambar yang masih Anda tampilkan, tadi sudah berangkat ya, mobil ambulans yang membawa jenazah, dan sudah tidak ada lagi kegiatan penyambutan jenazah itu, berarti Ferdiannya sudah selesai di Bandara Sultan Syarif Qasim II? Ya, betul Mas, sudah selesai Mas. Baik. Semua sudah berangkat. Baik. Kita mungkin nanti akan terus menantikan seperti apa perkembangan terakhir mungkin di kediaman korban PMI yang tewas atau seperti apa. Tapi untuk saat ini terima kasih untuk laporan Anda, kontributor Metro TV di Pekanbaru Riau, Ferdian. Terima kasih, Ferdian.
Ya pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kepulangan jenazah PMI berinisial B ke Riau ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. Ini disampaikan oleh Menteri P2MI Abdul Karding dalam keterangan resmi yang dikutip pada hari Rabu 29 Januari 2025. Di antaranya adalah fasilitas mobil ambulans dan juga fasilitas penyeberangan. Karena memang untuk menuju ke Kampung Rupat harus menyeberang dari Dumai, dan koordinasi juga dilakukan oleh Kementerian P2MI dengan Pemda dan juga Polisi Air. Sementara itu terkait dengan 4 orang PMI pekerja migran Indonesia yang tertembak dan saat ini sedang dirawat di 2 rumah sakit di daerah Selangor, Malaysia. Menteri Abdul Karding juga mengatakan bahwa pada hari ini dibuka akses kekonsuleran untuk melihat, untuk menjenguk dan memastikan kondisi dari 4 orang pekerja migran. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga mendorong atas kepolisian Malaysia, ini dari KBRI Indonesia di Kuala Lumpur, untuk mencari informasi 26 orang pekerja migran Indonesia sehingga pemerintah mendapat gambaran lengkap, kronologi lengkap peristiwa insiden penembakan pekerja migran Indonesia oleh APPM yang terjadi atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia terjadi pada jam 3 dini hari di perairan Selangor, Malaysia. Insiden penembakan ini terjadi pada saat patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa 26 pekerja migran Indonesia yang diduga berusaha keluar dari Malaysia, tepatnya di perairan Tanjung Ru di daerah Selangor, Malaysia, pada hari Jumat 24 Januari 2025 sekitar jam 3 pagi waktu setempat. Menurut APMM, pekerja migran melawan dan mengakibatkan terjadi penembakan yang dilakukan, dan penembakan itu mengakibatkan 1 korban meninggal. Itu adalah pekerja migran Indonesia yang gambarnya sedang Anda saksikan saat ini. Jenazahnya baru saja tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau dan sudah diberangkatkan menggunakan ambulans, menggunakan jalur darat menuju ke rumahnya di kawasan Pulau Rupat, yang menurut rekan kami Ferdian di Pekanbaru, perjalanan darat itu akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Penembakan yang mengakibatkan 1 korban PMI meninggal dan 4 lainnya mengalami luka-luka. 4 PMI yang mengalami luka-luka saat ini dirawat di 2 rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Mendorong pemerintah Indonesia menyatakan sikap untuk meminta investigasi menyeluruh. Investigasi ini akan diinisiasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, tentunya bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia untuk memastikan secara transparan apa yang mengakibatkan insiden penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar jam 3 pagi.
Ya, pemirsa, hasil sementara investigasi dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia menemukan fakta kalau pekerja migran Indonesia atau PMI yang menjadi korban penembakan mengaku tidak pernah menyerang petugas Otorita Maritim Malaysia. Karenanya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap ada pihak ketiga yang akan secara independen memverifikasi perbedaan fakta itu agar insiden penembakan ini bisa terungkap jelas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menegaskan akan membantu proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban insiden penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyebut pengurusan pemulangan jenazah PMI berinisial B asal Provinsi Riau itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu pekerja migran yang menjadi korban insiden penembakan. Pemerintah pun menyiapkan seluruh fasilitas mendukung seperti transportasi penyeberangan untuk memulangkan jenazah PMI ke tanah air. Insiden penembakan oleh oknum polisi laut di Raja Malaysia yang terjadi pada Jumat dini hari 24 Januari lalu di perairan Tanjung Uru Selangor membuat PMI meninggal dunia dan 2 PMI dalam kondisi kritis serta 2 orang lainnya harus dirawat di beberapa rumah sakit di negara bagian Selangor. Kementerian P2MI pun mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Pada Selasa, 28 Januari lalu, pihak KBRI di Kuala Lumpur juga telah melakukan akses ke konsuleran dengan menemui 4 WNI korban penembakan yang tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. Dari keempat korban luka, ada 2 WNI yang sudah terverifikasi identitasnya, yakni inisial HA dan MZ, keduanya berasal dari Provinsi Riau. Sementara, 2 korban lainnya masih dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum bisa memberikan keterangan. Baik HA maupun MZ sudah memberi informasi kronologi kejadian kepada pihak KBRI. Keduanya pun menegaskan jika tidak pernah terjadi perlawanan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh penumpang WNI terhadap petugas APMM. Fakta ini memang berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Kepolisian Malaysia yang sebelumnya menyatakan jika petugas APMM mendapat perlawanan dari puluhan PMI di perairan Selangor. Dengan temuan ini, KBRI di Kuala Lumpur berharap adanya pihak ketiga yang bisa menginvestigasi kasusnya secara independen sehingga insiden penembakan bisa terungkap secara gamblang. Karena adanya 2 versi informasi ataupun fakta, maka kalau menurut hemat saya ini harusnya ada pihak ketiga yang memverifikasi keterangan ataupun fakta mana yang benar ya. Karena kalau tidak ada pihak ketiga yang melakukan verifikasi, maka ini tidak akan mendapatkan jalan penyelesaian ya. Sebagaimana kita ketahui pemberitaan masalah ini di tanah air kan sangat kuat ya, dan ini kalau penyelesaian masalah ini tidak dengan baik, maka saya khawatir ini justru akan mengganggu hubungan bilateral yang lebih luas. Oleh sebab itu kami berharap ya ada suatu penyelesaian yang baik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan ini hanya bisa dilakukan oleh suatu tim yang sifatnya independen. Karena kalau versi 2 pasti nggak akan ketemu itu kalau dua-duanya yang dijadikan dasar. Kini Kementerian Luar Negeri terus mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas insiden penembakan oleh aparatnya, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. KBRI di Kuala Lumpur pun masih terus mengumpulkan informasi guna memperoleh konstruksi kejadian yang lebih jelas dan menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk kali ini. Kami akan memperbaharui terus berita seputar informasi ini dalam program-program kami selanjutnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.